Pak Asep Suryahadi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak Asep? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Pak, saya akan langsung saja ingin mendapatkan penjelasan. Kira-kira mungkin yang pertama nih, apakah Anda bisa menggambarkan paparan dan solusi atas masalah pembangunan manusia di Indonesia yang terungkap dalam seminar yang diselenggarakan Selasa lalu, Sustaining Human Progress, Reducing Risk and Vulnerabilities in Indonesia itu, Pak? Ya, baik Mbak. Jadi memang dalam proses pembangunan itu kita kan sudah mengalami cukup banyak kemajuan ya, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya ya. Dari segi pendapatan sudah meningkat, tingkat pendidikan juga sudah membaik, tingkat kesehatan masyarakat juga membaik. Kemudian ada juga dari segi aspek-aspek lain cukup banyak perbaikan yang terjadi, walaupun mungkin masih banyak juga kekurangannya. Nah, tetapi kemajuan-kemajuan ini menghadapi berbagai ancaman ya, yang datang dari guncangan-guncangan yang mungkin terjadi. Nah, guncangan ini pada dasarnya ada dua kelompok. Yang pertama, guncangan yang bersifat umum. Guncangan yang bersifat umum ini bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, guncangan ekonomi. Misalnya terjadi krisis ekonomi seperti yang kita alami pada tahun 97-98. Pada waktu itu sekitar 36 juta orang Indonesia yang sudah keluar dari kemiskinan itu jatuh lagi menjadi miskin misalnya. Contohnya. Kemudian ada juga guncangan yang kedua, guncangan yang bersifat sosial, misalnya seperti konflik komunal ya. Kita ingat misalnya awal tahun akhir 98 sampai 2001 itu ada konflik di Maluku ya, antara Muslim dengan Kristen. Itu ada ribuan orang yang meninggal, rumah-rumah pada hancur dan sebagainya. Itu juga merupakan guncangan yang membahayakan kemajuan yang sudah dicapai. Nah, yang ketiga itu yang sifatnya dari alam, itu khususnya bencana alam ya. Nah, di Indonesia banyak sekali terjadi bencana alam ini. Yang paling besar misalnya tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Lebih dari 200.000 orang yang hilang, kerusakan yang sangat parah dari segi infrastruktur misalnya. Nah, itu adalah guncangan-guncangan yang bersifat umum dalam arti menimpa banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Tapi juga yang tidak kalah penting, ada guncangan yang bersifat individu. Itu yang tiap orang hadapi sendiri-sendiri. Misalnya jatuh sakit, atau misalnya kepala keluarga yang meninggal. Tapi juga ada guncangan yang sifatnya itu natural ya. Oke, jadi intinya tuh banyak rentan lah kita, meskipun sudah maju, tapi kalau guncangan sedikit aja kita bisa mundur kembali. Nah, jadi dalam seminar kemarin itu apakah juga terungkap atau terjawab solusi-solusi apa saja kira-kira yang direkomendasikan untuk mengurangi kerentanan dan mempercepat pembangunan manusia? Jadi ada banyak mekanisme sebetulnya untuk menahan. Yang pertama adalah bagaimana menjaga agar guncangan-guncangan ini dihindari. Yang kedua, kalaupun terjadi, bagaimana kita coping ya, agar dampaknya tidak terlalu besar. Nah, kita harus mengembangkan sistem perlindungan sosial. Sistem perlindungan sosial ini terbagi dua, yaitu sistem bantuan sosial yang umumnya khusus ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Misalnya di Indonesia ini didefinisikan sebagai penduduk pada distribusi 40% terbawah. Nah, kemudian yang lain itu adalah kita harus mengembangkan sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial ini mencakup lebih besar ya, hampir seluruh masyarakat harus bisa dicapai dengan ini. Misalnya sekarang yang sudah berjalan mulai tahun ini adalah
sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS. Betul. Nah, itu juga berperan untuk meredam dampak dari guncangan-guncangan ini. Iya, Pak Asep, bagaimana dengan manajemen resiko? Itu bagaimana persisnya mengimplementasikan gagasan Anda soal perlu adanya kebijakan pelindungan atau jaring pengaman yang tidak hanya berfokus pada kelompok miskin dan paling miskin gitu? Iya, itu sebenarnya ya berkaitan dengan kemampuan negara ya, karena misalnya sistem bantuan sosial itu kan dibiayai oleh negara melalui pendapatan dari pajak. Sementara kalau sistem jaminan sosial itu sifatnya ada kontribusi dari peserta. Jadi mungkin lebih mudah. Itu sebabnya ya di Indonesia yang pertama dikembangkan kan sistem jaminan sosialnya. Iya. Tapi ke depan kita harus lebih memperkuat juga sistem bantuan sosial ini. Oke. Ya. Jadi bantuan sosial ini dari masyarakat juga gitu, bukan hanya semata dari pemerintah, begitu maksudnya ya? Enggak, jadi itu umumnya dikelola oleh pemerintah, tapi dibuatkan satu sistem. Kalau sekarang kita ini kan masih punya program-program yang sifatnya itu seperti ad hoc ya. Kita punya. Oke, apakah menurut Anda kayak semacam model BLT itu termasuk bagian dari itu ya? Ya, itu termasuk program yang ad hoc juga gitu. Oh, itu termasuk ad hoc juga. Itu harus dilembagakan hal yang ya, baik. Harus dilembagakan. Jadi seberapa ini berarti harus membutuhkan keseriusan pemerintah lebih dalam lagi untuk ngurus masalah ini ya. Betul, ya bukan hanya pemerintah, tapi seluruh komponen masyarakat harus memiliki komitmen untuk itu. Iya. Ya, karena kita kan makin maju suatu masyarakat, risiko yang dihadapi juga akan makin beragam dan makin besar kemungkinannya. Kalau nggak maju-maju, nggak apa tadi yang ide-ide inovasi baru untuk menanggulangi ini ya, kita nggak juga bisa berkembang, mundur lagi nanti begitu Pak Asep maksudnya ya. Makanya diskusi seminar seperti ini perlu dilakukan. Oke. Pak Asep, mengingat rapor IPM Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang dari waktu ke waktu ini masih jauh di bawah Singapura, Thailand, Malaysia dan juga Philippines, maka ke depan ini PR apa saja yang mesti kita kebut dalam 5 tahun ke depan paling nggak di pemerintahan baru nanti nih? Kalau dari segi IPM mungkin kita ya sebenarnya kita dari tahun ke tahun meningkat terus, tapi beberapa tahun terakhir kan peningkatannya itu melambat gitu. Masih meningkat tapi agak melambat. Oke. Beberapa PR besarnya itu terutama ada di sektor kesehatan. Kita masih ketinggalan di masalah misalnya angka kematian ibu yang masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dengan adanya BPJS ini paling nggak udah teratasi apa belum? Teorinya begitu, tapi kan begitu. Dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, gitu. Karena kan persoalannya sangat kompleks sebetulnya. Oke. Itu tadi kesehatan yang paling penting diperhatikan ya 5 tahun ke depan paling tidak ya. Kemudian, ya betul. Tapi dari segi pendidikan pun kita sekarang sudah universal untuk tingkat sekolah dasar. Untuk SMP itu mungkin sudah di atas 90%. Tapi rata-rata pendidikan masyarakat kita itu masih sekitar 7 tahun lebih sedikit ya, belum sampai ke 8 tahun. Nah ini sekarang pemerintah kan mulai dengan wajib belajar 12 tahun, ditingkatkan dari 9 tahun. Okay. Nah itu juga harus kita dorong secara serius agar bisa tercapai. Iya. Menurut Anda apakah rapor tersebut yang masih melambat tadi Anda bilang pertumbuhannya itu berkorelasi dengan majemuknya masyarakat Indonesia? Jadi perkotaan, desaan, barat dan timur itu berbeda sehingga indeks Gini juga cukup tinggi gitu. Ya itu berkorelasi dengan peningkatan ketimpangan yang terjadi selama 1 dekade terakhir. Iya. Jadi kan perkembangan ekonomi Indonesia sebenarnya cukup bagus lah, lumayan sekitar 6% per tahun pertumbuhan ekonomi. Tetapi sayangnya ini pertumbuhan ekonomi yang bagus ini sebagian besar dinikmati oleh 20% penduduk terkaya. Nah, sementara 40% penduduk termiskin ini hanya sedikit saja menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini. Jadi menurut saya ini salah satu PR besar bagi pemerintah baru nanti adalah bagaimana membuat
pembangunan ekonomi ini lebih inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih banyak, tidak hanya untuk kelompok yang sudah kaya. Lebih merata gitu ya, kayak Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, sebagian doang. Pak Asep, terima kasih banyak diskusinya pagi ini dengan Radio Idola Semarang. Sukses buat Anda, Pak. Terima kasih, Mbak. Yes, sampai ketemu lagi. Demikian Mitra Idola, narasumber kita Bapak Asep Surya Hadi, Direktur Semeru Research Institute. Number 1 on your dial, the station with a smile. Panggung Civil Society.